Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan dan berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar mengerti dan dengar-dengaran, taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 5 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Saudara yang dikasih Tuhan, segala hal yang terjadi dalam hidup ini ada waktunya tersendiri sesuai dengan penetapan dari Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi menggenapi rencananya yang baik. Meski terkadang kita ingin lebih cepat, tapi Tuhan membuat semuanya indah menurut waktunya. Dikatakan dalam 2 Samuel 5 ayat 4 ini, bahwa Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Daud diurapi sebagai raja saat ia berusia sekitar 17 tahun, waktu yang sangat muda untuk ukuran seorang raja. Tapi ia belum benar-benar menjadi raja. Selama 13 tahun ia harus menantikan waktu dan saat di mana ia akan diangkat sebagai raja atas Israel. Kita perhatikan di sini bahwa Daud tidak menjadi raja dengan serta-merta setelah pertemuannya dengan Nabi Samuel atau setelah mengalahkan Goliat. Ada masa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan persiapan. Daud dibentuk dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga ia benar-benar siap. Kita seringkali ingin instan, ingin proses yang cepat, padahal seharusnya kita menyadari bahwa kita perlu belajar, berkembang, dan matang sebelum kita benar-benar siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kesabaran dan ketekunan dalam proses merupakan kuncinya. Daud menjadi raja bukan karena upaya atau ambisi pribadinya, tapi karena rencana Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa pencapaian dalam hidup tergantung pada upaya kita sendiri. Padahal sebenarnya tidak. Kita tidak boleh lupa bahwa rencana Tuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap pencapaian kita. Saat kita mengalami masa tunggu atau perjalanan yang panjang menuju tujuan, kita perlu mempercayai bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk semua hal bagi kita. Kita perhatikan saudara, 40 tahun pemerintahan Daud bukan masa yang pendek, tapi momen yang panjang dalam sebuah kekuasaan. Namun pada akhirnya kekuasaan yang dimiliki oleh Daud berakhir dan berganti kepada penerusnya. Ini berbicara bahwa semua ada batasnya, dan kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu di bumi ini ada akhirnya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengerti bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, kita hendaknya dapat menerima bahwa tidak semua hal terjadi sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tetaplah tenang dalam menunggu dan sabar dalam menantikan waktunya tiba sesuai ketetapan Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang memerlukan waktu untuk berproses dan juga waktu untuk berkembang sebelum akhirnya terwujud. Kesabaran adalah kualitas yang sangat penting dalam menghadapi semua proses ini. Jangan kita emosi
menjadi marah dengan proses, tapi sabarlah dalam meresponi proses yang harus kita jalani. Dan satu hal penting kita perlu sadari bahwa segala sesuatu akan berakhir. Karena itu jangan sombong, takabur, lupa akan Tuhan. Tapi ingatlah selalu akan siapa diri kita. Milikilah kerendahan hati dan muliakan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Bersyukurlah atas setiap kebaikan Tuhan. Nikmatilah waktu yang Ia berikan dan setialah selalu dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar, kami semakin dibentuk, semakin mengerti bahwa segala sesuatu ada waktu yang Tuhan tetapkan. Ada proses yang harus kami jalani. Ketika pencapaian yang kami begitu inginkan belum terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kami, memproses kami untuk menjadi lebih baik dan siap untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu sabar dalam setiap proses yang ada, dan ajar kami untuk rendah hati di dalam menyikapi kehidupan ini. Kami sadari bahwa segala sesuatu ada akhirnya, dan karena itu kami tidak mau lupa akan siapa diri kami. Kami mau selalu ingat akan Tuhan, memuliakan-Mu, bersyukur dan menikmati waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada kami. Berikanlah pengertian-pengertian baru untuk kami semakin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, persoalan, masalah, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan. Ada kuasa mujizat Tuhan terjadi, jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, menyatakan jawaban bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk terus bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.